Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Setelah berlalu pembahasan surat Al-Fatihah, kita masuk di surat An-Nas. Dan ini surat terakhir dari Al-Quran, dan insyaallah setiap kita sudah menghafalnya. Dan harapan dari bahasan ini, kita memahami dan mengerti kandungannya serta petunjuk-petunjuk di dalamnya, sehingga dapat lebih meningkatkan nilai dari sholat, sehingga bisa menghadirkan ruh dari sholat, yaitu khusyuk. Dan itu tujuan utama dari kita mempelajari tafsir juz amma. Di samping juga berisi petunjuk-petunjuk dalam muamalah, dalam kehidupan sehari-hari dari surat-surat ini. An-Nas itu sering diartikan artinya manusia. Asalnya ini al-unasu. Ada alif yang dibuang di sini. Asalnya al-unasu, alifnya dibuang. Itu kaidah dalam bahasa Arab. Apabila sering dipakai seperti di sini, maka alifnya dibuang. Seperti lafaz Allah di sini, itu juga ada hamzah yang dibuang karena asalnya ilahun seperti ini. Ilah artinya sesembahan. Allah kemudian diberi al di depannya menjadi Allahu, al-ilahu. Kemudian hamzahnya dibuang menjadi Allahu. Kemudian dibaca tebal Allah, itu dalam rangka tafhim ta'zim, pengagungan. Tafsiru suratin Nas, tafsir surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya sampai 6 ayat. Al-basmalatu, tentang pembahasan tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, sudah berlalu pembahasannya di surat Al-Fatihah. Qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Robnya manusia. Wa huwa Allahu azza wajal, Robnya manusia itu Allah. Rob itu sudah kita bahas di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rob itu mempunyai 3 sifat, yaitu mencipta atau mewujudkan, mengadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-malik, yang memiliki. Yang ketiga, al-mudabbir, yang mengurusi atau yang mencukupi. Itu makna Rob. Sehingga kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, Rob ini menyempit. Kalau bapak-bapak baca terjemahan, itu diartikan pencipta manusia. Padahal di situ masih ada 2 makna penting, yaitu al-malik, al-mudabbir, yang memiliki dan yang mengurusi atau yang mencukupi. Itu makna dari Rob. Nah, di sini aku berlindung kepada pencipta, pemilik, dan pengurus manusia. Itu baru lengkap.
Kalau diartikan pencipta manusia masih kurang lengkap. Dan itu pentingnya kita belajar tafsir, bisa tahu sejauh mana makna yang dikandung padanya. Siapa Rabbnya manusia? Huwa Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa huwa Rabbun nas, Allah itu Rabbnya manusia. Rabbnya manusia tadi penciptanya, pemiliknya, dan pengurusnya atau yang mencukupi manusia, itu Rabb. Wa ghairihim, dan selain manusia. Allah itu Rabbun nas, Rabbnya manusia, wa Rabbul malaikati, Rabbnya malaikat, yang mencipta, yang memiliki, yang mengurusi malaikat itu semuanya Allah. Wa Rabbul jinni, demikian juga Rabbnya jin. Wa Rabbus samawati, Rabbnya langit-langit yang 7. Wa Rabbul ardi, dan Rabbnya bumi. Wa Rabbus syamsi, dan Rabbnya matahari. Wa Rabbul qamari, Rabbnya bulan. Wa Rabbu kulli syai'in, Rabbnya segala sesuatu. Nah, lakin lil munasabati khassan nasu, tapi di sini untuk penyesuaian dikhususkan dengan Rabbnya manusia. Malikin nas, yang merajai manusia atau raja manusia. Ai al-malikul ladzi lahu as-sultah, raja yang padanya kekuasaan. Di kita sendiri tidak punya kekuasaan, tidak punya daya. Makanya kita sering mengucapkan la haula. La haula, haula artinya apa? Daya, kekuatan, berdaya ya. Wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Kalau kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa duduk, bisa jalan, itu semua dari Allah. Al-ulya, yang tinggi, finnas. Nah, jadi yang memiliki kekuasaan tertinggi pada manusia itu Allah. Wa huwa, dan Allah itu at-tasarruf al-kamil. At-tasarruf artinya yang mengatur, mau diapakan, mau diarahkan kemana. Pengatur yang sempurna manusia itu adalah Allah. Maka manusia tidak punya daya walaupun pada dirinya sendiri, tidak punya kemampuan, kekuasaan, perkara yang manfaat atau bahaya walaupun pada dirinya. Yang mutlak itu Allah. Itu artinya malikin nas. Ilahin nas, sesembahan. Ilah itu sesembahan. Sesembahannya manusia, ai ma'luhuhum. Ma'luh itu yang dipersembahkan padanya atau yang diikatkan. Berarti kalau ikatan di sini ilahin nas, Allah itu ikatan manusia. Nah, dan kita mengikatkan diri kita baik zahir maupun batin kepada Allah, atau mempersembahkan zahir dan batin kita hanya kepada Allah, bukan kepada hyang. Ya, nanti menjadi sembah hyang. Nah, ini hyang itu apa? Bukan bahasa Islam itu ya, hyang. Hindu, dari sembah hyang. Asalnya dari makluh itu, ilah. Maka ilah itu memang banyak. Ada ilah yang selain Allah itu banyak. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, bahkan ada yang menyembah sapi, disembah kayu, batu.
Tapi itu semua sesembahan, namanya sesembahan, namanya ilah. Tetapi semua itu ilahun batilun, ilah yang batil. Yang benar hanya satu, yaitu Allah. Tapi itu semua ilah juga namanya sembahan. Bahkan ada manusia itu menyembah nafsunya. Ketika nuruti semua yang diinginkan oleh nafsunya, Allah mengatakan afara'aitum manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya ilahahu, menjadi sesembahannya? Jadi dirinya dikorbankan, manut saja kepada apa yang dimaukan oleh nafsunya. Itu berarti dia telah menyembah nafsunya. Nah, wa ma'buduhu, dan Allah itu ma'budnya manusia. Ma'bud artinya yang diibadahi. Kalau di sini makhluk tadi yang disembah, yang diikatkan padanya hati. Maka tidak boleh asalnya orang itu mengikatkan sesuatu kepada selain Allah dengan ucapan la ilaha. Apa artinya la ilaha? Tidak ada persembahan, tidak ada ikatan-ikatan. Kalau kita disuruh oleh Allah berbuat baik pada orang tua, pada kerabat, pada tetangga, atau disuruh mencintai selain Allah, misalnya mencintai Rasul, mencintai sahabat, itu pun harus karena Allah, bukan pada zatnya. Kalau mencintai pada zatnya itu hanya pada Allah saja. Adapun pada selain Allah, misalnya Muhammad ya, beliau asalnya tidak dicintai, diperintah dicintai karena adanya apa? Risalah yang Allah berikan padanya, yang Allah turunkan. Karena ada risalah, karena beliau dipilih oleh Allah menjadi Rasulnya, menjadi Rasul Allah, sehingga mencintainya karena Allah. Demikian juga kita mencintai muslimin, mencintai istri, mencintai anak, bukan pada zatnya, tapi harus karena Allah. Nah, karena kalau zatnya nanti itu berubah-ubah, misalnya karena kecantikannya. Begitu umur 50 ke atas sudah hilang kecantikannya. Giginya mulai jatuh, kulitnya mulai keriput, senyumnya sudah tidak manis lagi, dan seterusnya. Rambutnya sudah memutih. Tapi kalau karena Allah itu tidak terpengaruh sama itu. Nah, karena ukurannya bukan zatnya. Yang mengatur secara sempurna, mana tadi? Wa ma'buduhu, yang diibadahi. Kalau yang diibadahi artinya ditundui ya. Tunduk kemarin artinya ibadah itu tunduk ya. Tunduk, pasrah. Kalau ini batin, cinta, terikat, itu maklum. Fal ma'budu haqqan, maka yang diibadahi secara benar, alladzi ta'alluhu al-qulubu, yaitu yang hati itu terikat padanya, wa tuhibbuhu, dan dicintai oleh hati, wa tu'azzimuhu, dan diagungkan oleh hati. Nah, wa huwa Allahu azza wa jalla, dan itu hanya Allah. Jadi kita beribadah, yang diibadahi di sini yang hati terikat padanya, yang muncul keterikatan itu dengan rasa cinta dan pengagungan, dan itu hanya kepada Allah. Di sini beliau singgung lagi, ketika beribadah itu harus muncul rasa cinta di dalam kita melaksanakan ibadah. Seperti taklim seperti ini juga ibadah kepada Allah, bahkan termasuk kebaikan terbesar, terbaik. Itu harus cinta, muncul kecintaannya. Karena di majelis ilmu seperti ini Allah
menurunkan para malaikatnya untuk hadir di majelis ilmu, kemudian mengabsen, mencatat orang-orang, nama-nama yang hadir dicatat, kemudian selesainya dilaporkan kepada Allah siapa saja yang hadir. Dan Allah turunkan sakinah, ketenangan bagi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Dan itu benar bahwa ketenangan itu tidak bisa hanya diperoleh dengan nuruti nafsunya, melancong ke gua-gua, ke pantai-pantai, atau ke tempat-tempat maksiat. Itu malah menambah kegelisahan, menambah keresahan hati. Kata Rasul, kalau ingin tenang, hadir di majelis ilmu, dengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Allah akan berikan sakinah, Allah akan turunkan, karena itu rizki dari Allah dan itu minnah, karunia, tidak dijual di apotek. Min syarril waswasi al-khannas, ya, kita berlindung kepada Robnya manusia, raja manusia, sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Dari kejahatan bisikan yang bersembunyi. Khannas, yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan di dada manusia. Siapa yang membisikkan di dada manusia? Minal jinnati wan nas, berupa jin maupun manusia. Qalal ulama'u, berkata ulama, al-wiswasu, di sini waswas ya, min syarril waswas. Al-waswasu, qalal ulama, innaha masdarun, bahwa itu waswas ini masdar. Masdar itu kata pokok, kata dasar. Yuradu bihi ismul fa'il, tapi yang dimaukan di sini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu pelaku. Kalau diartikan pelaku, dari kejelekan pelaku yang bersembunyi, pelaku pembisik, atau dari kejahatan pembisik yang bersembunyi. Al-muwaswisuna, yaitu muwaswisun. Artinya waswas di sini muwaswisun. Muwaswisun, pembisik-pembisik. Wal wiswasatu, wiswasah atau bisikan, hiya adalah mayulqa fil qalbi, sesuatu yang dilemparkan atau dibisikkan di dalam kolbu. Ini seringnya diartikan hati, ya, di dalam hati. Minal afkari, berupa pikiran-pikiran. Ini juga masuk makna apa? Was-was. Pikiran-pikiran. Wal auham, auham ini betikan-betikan, betikan jiwa, betikan hati, besitan-besitan, terbesit dalam hatiku, terbetik dalam hatiku, itu auham. Wa takhayyulat, kemudian juga khayalan-khayalan. Ini masuk mana apa ini tiga ini? Was-was. Wiswasah tadi. Allati la haqiqata laha, yang tidak ada hakikatnya. Itu namanya was-was, wiswas. Nah, dan itu penyakit masuk ke manusia untuk menghalangi manusia dari ibadahnya kepada Allah. Mulai dari, kalau sholat itu mulai dari wudhu. Saya dulu pernah punya teman di pondok itu kena penyakit itu, was-was. Jadi imamnya sudah mau rukuk, dia masih jebur-jebur di kamar mandi.
bukan di luar, dia nongkrong di atas kakinya itu di atas bak mandi, takut kecipratan katanya. Begitu imamnya mau rukuk, dia sudah basah semua, pakaiannya basah, bajunya basah, maju di soft. Padahal dia masuk kamar mandi dari awal. Padahal masih masa kecil saya juga dulu ada orang kena penyakit itu. Kamar mandinya agak jauh 1 meter dari rumahnya di belakangnya. Mau mandi, mau masuk kamar mandi, dia muter telanjang bulat dulu. takut takut nginjak, sampai loncat-loncat gitu, takut nginjai barang-barang najis katanya. Yang dibuat mainan oleh syaitan seperti orang gila. Nah, Al-Khannas ini tadi makna was-was ya. Sudah selesai pembahasan makna apa? Was-was. Apa tadi? Pikiran-pikiran, bisikan-bisikan atau betikan-betikan jiwa, hati, dan khayalan-khayalan yang tidak ada hakikatnya. Itu tidak ada hakikatnya, itu hanya was-was, namanya was-was, dan itu penyakit. Sebenarnya was-was ini menimpa orang yang jahil, orang yang tidak mengerti sunnah. Karena sunnah itu tidak sunnah ini semua ini merupakan sifatnya itu yang nggak ada hakikatnya, sama dengan fata morgana itu. Nah, fata morgana itu bisa dihilangkan dengan al-yakin. Al-yakin itu apa? Ilmu. Makanya orang yang berilmu mengenal sunnah itu tidak akan terkena was-was. Dan orang yang kena was-was itu orang yang tidak mengerti ilmu. Contoh lagi, ketika sudah mau takbirin, dibilangi sama was-was sama setan ini, Pak, sampean belum niat. Belum niat katanya, belum niat. Adzan maghrib ini, adzan maghrib, Pak sampean belum niat. Nah itu karena dia nggak paham, dia terbawa. Oh iya ya, sudah bingung dia, angkat tangannya, al sampai imamnya mau ruku, dia masih belum selesai urusan nataniyat tadi. Padahal ketika dia mendengar adzan maghrib, di hatinya sudah dipasang niat, saya mau sholat maghrib. Kemudian dia wudhu. Habis wudhu, istrinya tahu, oh ini mas, suamiku ini mau sholat maghrib, karena dia wudhu. Ambil pakaian, kemudian pakai kopiah, jalan ke masjid, melewati rumah tetangganya juga tahu, oh ke masjid pak, iya. Oh, tetangganya bilang ini orang mau sholat maghrib, ketemu takmir, ketemu teman-temannya di masjid. Artinya semua sepakat, mulai istrinya, anaknya, tetangganya sepakat dia akan sholat maghrib. Nah, tapi sama syaitan ketika mau takbir tadi, tapi syaitan itu tadi setelah qomat itu masih menjauh. Ketika qomat menjauh, kemudian datang lagi, tadi dibisiki, sampean belum niat. Ngapain manut gitu loh. Artinya kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang seperti itu tersibukkan dengan lafaz-lafaz niat sampai dia tidak mengerti dirinya, itu ba'dun minal junun, bagian dari kegilaan. Gila itu orang yang tidak tahu diri, tidak tahu dirinya, tidak tahu sendalnya, ini sendalnya saya, ini sendal saya atau sendal orang, atau tidak tahu ini baju saya atau bukan. Ini gila, definisi gila. Orang muslimin sudah sepakat, mulai dari istrinya, anak-anaknya, tetangganya sepakat bahwa orang ini niatnya mau sholat maghrib, dan dia niat dia sendiri, dia dulu sebelum orang lain dia sudah tahu, dianya sudah bertekad berniat mau sholat maghrib. Hanya dibisiki oleh setan, sampean belum niat, sudah linglung, sampean belum niat. Nah artinya lupa diri, tidak tahu dirinya kalau
dirinya tadi di rumah sudah apa? Niat mau sholat maghrib. Nah, sehingga ulama sendiri, para ulama juga khilaf urusan tadi itu, memastikan niat ini perkara sulit apa mudah, itu khilaf. Kalau dikatakan mudah, kenapa dari awal imam sudah mau rukuk dia nggak jadi-jadi, belum takbir juga. Kalau dikatakan sulit, begitu imamnya mau bangkit dari rukuk, dia langsung rukuk. Enaknya, begitu imamnya mau rukuk karena takut ketinggalan satu rakaat, dia langsung rukuk. Nah, maka tapi tidak disunahkan kalau mau takbir sholat itu baca ini. Wis aku wedi setan, wis wedi bisikan setan, tak maca surat An-Nas, sehingga mau takbir baca Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, tidak ada. Nah, Imam Tirmidzi pernah bertanya pada Imam Ahmad, apakah orang kalau mau sholat itu baca sesuatu mau takbir? Tidak baca apa-apa. Walaupun bismillah, tidak baca apa-apa. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, yaftatihus shalah bitakbir. Rasulullah membuka sholatnya dengan takbir. Allahu Akbar. Sebenarnya tidak apa-apa kalau antum punya ilmu sunnah, dan itu sunnahnya mau sholat itu membuka sholat dengan apa? Takbir. Tidak perlu goyang-goyangkan tangannya ke depan belakang, lehernya digodek-godek kanan kiri, ancang-ancang kayak komandan mau apa, ngomando perang, serbu kayak mau gitu. Sampai Imam Ibnu Qayyim membahas ada 10 kebid'ahan orang mau takbir itu, dari permainan-permainan syaitan sendiri. Sudah itu semua kita banyak menyaksikan di lingkungan kita, semua itu merupakan apa? Waswas dari syaitan. Di sini pentingnya ilmu, karena ilmu itu sifatnya yakin. Yakin itu tidak bisa terkalahkan oleh waswas. Kalau waswas sifatnya ragu, kalau ilmu sifatnya apa? Yakin. Orang-orang kena penyakit jiwa sampai gila, stres, itu karena hilangnya ilmu, karena tidak ada ilmu, tidak ada keyakinan. Isinya hanya keyakinan, keraguan, kebimbangan, keresahan, yaitu jiwanya sakit. Nah, ada sekian orang datang ke rumah, asalnya telepon-teleponan, ya sudah ke rumah duduk, karena ini sudah sering masuk rumah sakit, sudah keluar masuk rumah sakit, ceritanya hanya rasa takut yang tinggi gitu. Kemudian ke rumah tidak bisa naik motor, diantar istrinya ke rumah, digonceng istrinya. Duduk, saya terangkan, ternyata dia cerita sekitar 1 jam, cerita semuanya itu khayalan tadi. Kalau di sini bahasanya Pak, takhayulat, pikiran-pikiran. Ustaz, kalau saya nanti berobat kira-kira sembuh apa enggak ya? Terus kalau saya tidak berobat, saya ini sakit terus apa enggak ya? Yang sampean yakini sekarang sampean ini sehat apa enggak? Sehat saya. Coba itu angkat gelas. Bisa ngangkat gelas. Oh, ya sudah. Semua itu merupakan penyakit-penyakit jiwa. Penyakit jiwa kan bahasa kasar kalau kita ya. Jelek, penyakit jiwa. Nah, itu semua gampang ngobatinya pakai apa? Ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Kalau sekarang banyak penyakit jiwa, ya karena jauhnya orang dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, insya Allah kalau semua
mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipelajari dan difahami oleh Rasul dan para sahabatnya, itu tutup itu rumah sakit itu. Saya yakin tidak akan ada rumah sakit jiwa. Nah, Al-Khannas sekarang, Al-Khannas alladzi yuwaswisu fi apa tadi, al-waswasil khannas, ya, min syarril waswasil khannas. Apa khannas itu? Alladzi yahnusu, yang sembunyi, yang bersembunyi. Wayan hazimu wayuwalli wayadbiru, sembunyi nongol lagi. Lawannya sembunyi apa? Muncul, ya. Wayuwalli, dia ke belakang dan ke depan, artinya muncul lagi kemudian sembunyi lagi, muncul lagi sembunyi lagi. Nah, kapan muncul? Ketika orangnya itu lalai dari zikrullah, itu muncul. Makanya zikrullah itu nggak boleh putus, supaya menutup celah syaitan untuk apa? Menanamkan wiswasnya tadi, nyuntikkan, memasukkan wiswasnya ke dalam hati. Ditutup dengan apa? Zikrullah. Zikrullah kalau diterjemah apa? Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu ada 3, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Kalau dengan lisan seperti berdakwah, menasihati dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, atau membaca doa-doa, membaca zikir-zikir, membaca Al-Quran, itu dengan lisan. Kalau dengan anggota badan, melaksanakan ajaran Allah, syariat Allah. Kalau dengan hati, ingat. Nah, yang 2 dengan lisan dan anggota badan itu boleh istirahat, boleh terputus. Baca Quran misalnya, capek kan, putus, taruh dulu. Nah, yang tidak boleh putus yang mana? Yang dengan hati. Dengan hati harus terus, karena ada di dalam manusia itu ada ini, ada syaitan yang siap untuk maju, untuk membisikkan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan. Kemudian yang diingat itu apa? Kalau zikrullah, yang diingat itu juga 3. Yang pertama, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Al-Husna, sifat-sifat Allah yang sempurna, itu pertama. Tapi orang tidak bisa ingat kalau nggak belajar tentang nama-nama Allah. Nah, harus tahu nama Allah itu apa saja, ada berapa, apa maknanya, bagaimana pemahamannya, bagaimana penerapannya. Misalnya di sana ada nama Allah Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur artinya banyak mengampuni. Oh, Al-Ghafur, saya hafal itu Al-Ghafur. Iya, Al-Ghafur itu nama Allah, berarti dia sudah mengenal nama Allah, namanya Al-Ghafur, kemudian faham maknanya. Tinggal yang terakhir melaksanakan kandungannya. Bagaimana melaksanakan kandungannya? Dia berupaya menjadikan dirinya menjadi hamba yang selalu dimaafkan. Bagaimana? Ya, ketika ketemu barang yang diingkari, yang dilarang oleh Allah, dijauhi. Dan selalu membasahi lidahnya dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga pelaksanaan dari nama Allah apa? Al-Ghafur. 3, ya. Nah, karena Allah mengatakan walillahil asmaul husna, Allah itu mempunyai nama-nama yang husna. Terus apa kata Allah? Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna itu. Kalau yang sering kita dengar
di kaset-kaset, di pengajian-pengajian, ya Rahman, ya Rahim itu aja. Ya, terus sampai habis. Ya cuma gitu aja. Padahal bukan itu maksudnya, bukan sekedar hafal nama-namanya. Fat'uhu biha. Atau Rasul juga mengatakan walillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah itu mempunyai 99, wa man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsa, dia akan masuk surga. Ahsa di situ kalau dibaca tafsirnya 3. Hafal namanya itu, kemudian maknanya mengerti, kemudian melaksanakan kandungannya. Nah, misalnya ya Rozak. Rozak artinya apa? Itu nama Allah juga, Rozak, pemberi rizki. Kemudian setelah ngerti maknanya, dia mengamalkan, kemudian berdoa, ya Rozak urzukni, ya yang maha memberi rizki, berilah rizki kami. Kemudian dia bekerja, keluar itu juga pelaksanaan penerapan dari Ar-Razzaq tadi. Tidak hanya kemudian ya Razzaq angkat tangannya nggak kerja. Itu juga salah dari penerapan Asmaul Husna tadi. Nah, kepingin dirahmati oleh Allah supaya terhindar dari kesesatan, menyebut nama Allah ya Rahman, ya Irhamna. Fatmuhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah itu, ya Rahman, ya Rahim, Irhamna. Irhamna artinya apa? Berilah kami rahmah. Dirahmati oleh Allah itu maksudnya diapakan? Dibimbing jalan yang akan ditempuh, kemudian dimaafkan dosa-dosa yang telah lalu. Itu zikrullah. Jadi orang itu, hati itu akan senantiasa terjaga, terhindar dari wiswasnya syaitan yang khannas ini ketika apa? Zikrullah. Wa huwa asyaitanu. Dan yang sembunyi itu di dalam dada manusia itu namanya syaitan. Nah, kalau yang sembunyi di dada manusia ini syaitan dari jin. Syaitan itu berasal dari kata syatona, sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Walihada idza nudiya lis-shalah, dari itu ketika di adzan, ketika nudiya di shalah, ketika diserukan adzan, adbara syaitanu, syaitan menjauh, lari terbirit-birit. Durrat di sini artinya setannya itu terkentut-kentut. Nah, dari apa? Takutnya dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah, dia setan menjauh. Nah, hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengar adzan. Wa idza qudiyan nida, kalau sudah selesai adzan, akbala, dia datang lagi mendekati orang yang mau sholat itu. Hatta idza suwiba, sampai ketika di iqamah, suwiba itu diqomati lis-shalah, qomah sholat, adbara, dia menjauh lagi. Hatta idza qudiya, sampai seketika selesai iqamah, akbala, dia datang lagi. Hatta yahturu bainal mar'i wa nafsihi, sampai dia berdiri di antara diri dan jiwanya, hatinya tadi, dirinya dan jiwanya tadi. Baru mulai mengatakan, yaqulu, setannya mengatakan, uzkur kada, sampean tadi belum niat. Oh iya ya, iya terus. Oh, yes. Atau tadi sudah niat, saya sudah takbir, ini syaitan sudah takbir. Tadi kuncinya mobilnya di mana ya? Uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Nah,
sehingga pikirannya atau hatinya tidak hadir di situ, tidak ngerti apa yang dibaca imam, surat apa. Nah, ya Pak. Tadi imamnya baca surat apa? Lah ya. Nah, tidak tahu ini sudah rakaat keberapa, tahu-tahu imamnya sudah salam. Loh, sudah salam. Nah, kemana mulai takbir, dia terbawa, ini dibawa oleh syaitan. Sehingga kata Rasul, ada orang sholat itu hasilnya, nilainya hanya dapat separuh, ada yang sepertiga, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh. Nah, kata Rasul, hadis yang sahih sampai sepersepuluh itu masih termasuk sholat, artinya sah sholatnya, tidak perlu ngulang. Walaupun sebagian ahli hadis, sebagian ulama fikih mengatakan apabila kehadiran hatinya kurang dari 50% itu harus ngulang sholatnya, tidak sah sholatnya. Nah, kalau takbir, baru takbir sudah pergi hatinya, tahu-tahu sudah salam, itu berapa persen? Ya, yang hadir sesuai dengan kesibukannya di dunianya. Yang dagangnya itu kadang ngitung hasilnya. Lima lam yakun yadkuru hatta yadhillur rajulu la yadri kam shalla. Nah, sampai dia tidak ingat, orang sholat tadi tidak tahu bagaimana berapa rakaat dia sudah sholat, manut saja. Nah, pokoknya maghrib itu isya itu tadi. Walihada ja'a fil athar, sampai tersebut dalam athar, idza taghawwalatil ghailanu fabadiru bil adzan. Kalau taghawwalat ini ganggu atau membesar, ghailan itu mengganggu kamu, bersegeralah adzan. Ghailan hiya syayatin. Ghailan itu syaitan. Allati tatakhayyala lil musafir, yang menghayal-hayalkan bagi musafir. Ini sering ganggu, misalnya di situ sudah dikenal tempat angker. Kalau sama lewat situ nanti akan ketemu begini, gede hitam. Kemudian sampai mobilnya dienggokno nang kuburan. Nah, itu namanya apa? Ghailan. Ada apa enggak? Ada seperti itu, ada ini, ada asar. Fi safarihi, ganggu dalam safarnya, tapi itu tatakhayyal. Sifatnya tatakhayyal. Kalau sama enggak takut, kemudian kuat, tegel ya jalan aja, enggak apa-apa, itu cuma tatakhayyal li syaitan. Tapi kalau betul-betul ganggu, wa ka'annahu asya'u muhawwalatun, seakan-akan itu suatu yang menakutkan, ya, serem, mengerikan. Au aduun, atau seperti musuh, mungkin bayangannya sudah kayak batu besar akan jatuh pada mobilnya. Au ma'as badzalika fa idza kabbarul insanu insarafat, kalau manusia itu bertakbir, insarafat, dia akan pergi. Nah, jangan dipisui. Kalau dipisui, apa bahasa Indonesianya pisui? Bahasa Indonesianya dipisui apa? Pak Wiji bingung gitu. Mengumpat. Bukan, mencela. Ini dipisui kalau dipisui, setannya tadi, ghailannya itu membesar, malah makin besar. Kalau dihina dia membesar. Tapi kalau di takbir, dibacakan takbir, dia mengecil sampai seperti lalat. Nah, paham ya? Jadi ini tadi makna apa?
Khannas. Minal jinnati wan nas, yang membisikkan di dada-dada manusia itu dari kalangan jin dan manusia. Ai annal wasawisa, bahwa bisikan-bisikan takunu minal jin, itu berasal dari jin. Yang bisikan itu jin. Nah, dibuat mainan. Terutama orang-orang yang mau ibadah itu seringnya gak selesai kencing, gak selesai di kamar mandi. Urusannya kencing tok, padahal itu bukan BAB. Kencing tok. Kata syaitan, oh sampean belum suci itu. Dipijet. Nah, dipijet. Diurut. Nah, dilihat. Wah, gak cukup ini, belum bersih. Gelantong. Gelantongan di situ. Semua banyak, ada sampai 10 disebutkan di kitab Ighathatul Lahfan Ibnul Qayyim. Itu semua apa? Bisikan-bisikan dari jin. Supaya orang itu tertinggal jamaah, tertinggal dari sholat, gak jadi ibadah. Yang sudah sholat aja digitukan oleh syaitan. Bahkan syaitan itu bukan hanya bisikkan di dadanya, narii bulu-bulu dubur itu loh, ditarik sampean ngentut, dibilangi gitu. Ditariki sambil dibilangi sampean sudah kentut. Makanya Rasul bilang jangan dihiraukan sampai kamu mendengar suara atau bau. Wa takunu min bani Adam, dan juga bisikan-bisikan itu dari bani Adam, manusia. Amma wiswasatul jin, adapun bisikan-bisikan jin, fadhahirun, itu jelas, membisikkan di dalam hati. Li'annahu yajri min ibni adama majrad dam, karena syaitan dari jin ini bisa masuk ke dalam diri manusia melalui aliran darah. Jadi masuk di situ. Nah, wa amma wiswasatu bani Adam, adapun kalau bisikan bani Adam, fama aktsarul ladzina ya'tuna ilal insan, betapa banyaknya yang mendatangi manusia. Dan ini lebih sulit ya kalau setan manusia. Tadi setan artinya apa? Yang menjauhkan dari kebenaran, itu namanya syaitan. Yuhuna ilaihi bisyarr. Yuhun itu dari kata auha. Auha itu penyampaian berita yang lembut. Yuha, seperti wahyu, bahasa Indonesianya wahyu. Yuhuna di sini kan makna apa tadi? Makna dari bisikan. Betapa banyaknya manusia mendatangi manusia, mewahyukan atau membisikkan kejelekan-kejelekan. Intinya apa? Visinya itu kejelekan. Yang dibawa propaganda kejelekan. Tapi di sini yuwayuzayyinunahu, dia hiasi, diberi lipstik, kegiatan kejelekannya itu di lipstik. Nah, sehingga nampak apa? Bagus wong lipstikan. Padahal asalnya gimana? Dipoles, sudah dipoles dengan lipstik. Apa yang dilipstiki, yang dipoles, yang dihiasi itu kejelekan. Ini sunnah ini. Ini baik ini. Kalau baca ini sekian kali, makan begini, rizkinya lancar misalnya. Istrinya makin lengket misalnya, suaminya makin cinta dan seterusnya. Baca ini, sama tidur tok rizkinya datang. Kejelekan-kejelekan dan banyak. Bahkan terpecahnya Islam itu dikatakan berpecah itu karena ini bisikan-bisikan dari syaitan untuk keluar dari jalannya Rasul. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud,
Beliau mengatakan, khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khatton biyadihi. Rasulullah pernah membuat satu garis di hadapan kami, satu garis lurus. Kemudian beliau mengatakan, tsumma qala hadza sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Jadi jalan Allah yang lurus itu satu. Rasul bilang hadza sabilullah, ini jalan Allah yang lurus. Tsumma khattahu tutan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian beliau mengatakan, hadhihi subulu, di jalan-jalan yang kanan dan kiri ini, laisa minha illa alaihi syaitanun, kecuali setiap jalan itu ada syaitannya, yad'uhu ilaihi, yang mengajak ke jalan itu. Maka semua ajaran kelompok-kelompok dalam Islam ini, ya mereka masih dalam lingkup Islam, mereka masih saudara kita muslimin. Hanya saja mereka tidak berada di jalannya Rasul. Ketika pemahamannya, pengamalannya tidak mencontoh Rasulullah SAW, akan pasti masuk ke dalam 72 golongan, yang setiap golongan itu kata Rasul ada syaitannya yang mengajak padanya. Kira-kira syaitannya di sana bentuknya apa? Manusia apa jin? Bisa dua-dua ya. Nah, kembali ke sini, minal jinnati wan nas. Ya. Syaitannya bentuknya berapa? Dua, dari jin dan manusia. Mereka menghiasi kejelekan itu fi qalbihi, di hatinya, hatta ya'khudha, sampai diambil hadal kalam, bilubihi, dengan hatinya, dibuat mantap. Nah, maka disihir oleh syaitannya tadi, dimantapkan. Orangnya itu ngomongnya ahli retorika, dipilih yang pintar ngomong, jurkam dari syaitan. Wayan sarifu ilaihi, dan dia berpaling ke kejelekan itu. Nah, maka tidak keluar orang dari jalan yang lurus kecuali telah mengikuti seruan-seruan syaitan atau bisikan-bisikan syaitan. Makanya ini dibaca setiap selesai sholat, dibaca. Nah, kalau maghrib dan subuh dibaca 3 kali. Ya. Hadhihi suwaru ats-tsalatsu, 3 surat ini, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kan ini kan terakhir ini ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, kalau mau berbaring tidur, nafasa, dibaca 3 surat ini, kemudian di nafasa di sini pakai nun faksa, ini tiupan yang keras, yang sampai keluar sedikit ludahnya, sebagai preventif, perlindungan dari gangguan-gangguan syaitan. Karena orang yang mau tidur itu kondisinya mati, orang yang tidur. Ditiupkan di tangannya sampai sedikit keluar ludahnya, fi kaffihi, wa masaha, kemudian diusapkan bidalika wajhahu, diusapkan ke wajahnya dulu, wa manis toto'a min badanihi, dan yang terjangkau dari badannya, diratakan di wajahnya dulu, kemudian ke seluruh badannya yang terjangkau, dilumuri badannya ya, supaya terlindung sampai bangun. Diamalkan ini ya. Warubbama qara'aha khalfas shalawatil khamsu, juga dibaca oleh beliau setiap selesai sholat 5 waktu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa mengamalkan ya. Baca dulu surat ini 3 ini. Tentu setelah apa?
setelah istighfar, kemudian setelah tasbih, tahmid, tahlil, ayat kursi, kemudian ini yang maghrib sama subuh dibaca 3 kali. Fayam bagi lil insani, maka hendaknya manusia an yataharras sunnata, ya, hendaknya manusia ini bersungguh-sungguh untuk bisa memahami dan mengamalkan sunnah fi tilawatiha fi mawadi'iha, membaca tiga surat ini sesuai sunnah, kata beliau, dibaca sesuai bimbingan sunnah pada tempat-tempat yang telah ditunjukkan oleh sunnah. Dari sini ada 3 ya sudah. Pertama dalam sholat, ya. Kedua kapan? Mau tidur. Ketiga kapan? Selesai sholat. Ada lagi? Nah, maka itu yang disebutkan dalam sunnah. Kama warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begini, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi. Maka hendaknya setiap kita taharro, semangatnya itu mengetahui ini benar apa enggak diamalkan oleh Nabi. Kalau sudah jelas diamalkan Nabi, kita gigit dengan geraham, kita amalkan dengan ikhlas, dengan semangat. Tapi kalau belum jelas, jangan keburu. Seperti selesai apa saja baca Al-Fatihah, selesai doa, selesai apa baca Al-Fatihah. Nah, semoga corona segera diangkat dari Indonesia. Al-Fatihah. Mana dalil yang menunjukkan bahwa setiap selesai doa itu baca Al-Fatihah? Mana dalilnya? Nah, karena agama ini bukan dari akal. Loh, apakah itu jelek? Iya, kata Rasul jelek. Semua yang tidak diajarkan oleh Nabi itu jelek. Rasul bilang wasyarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu mengada-ngada. Nah, dan juga beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tapi kalau sudah jelas sahih dari Nabi itu tenang. Walaupun misalnya nggak ada orang yang ngamalkan, dia sendirian, tapi tahu ini jelas dari Nabi, itu tenang di dunia maupun akhirat. Dan sebaliknya, kalau nggak ada dalilnya, walaupun seluruh manusia mengamalkan, paham ya? Seluruh manusia yang mengamalkan, itu baik apa buruk? Buruk. Rasul yang bilang buruk. Nah, dan Rasul bilang wasarron, sarron itu dari kata asyar, paling jelek. Nah, sehingga syaitan itu mengatakan ahlaktuhum bidzunubi, saya ajak manusia itu untuk berbuat dosa maksiat. Fa'ahlaktumuni bil istighfar, tapi mereka mengalahkan aku dengan istighfar. Setelah aku ajak dia mabuk, dia istighfar. Kalah aku, kata syaitan. Falamma ra'aitu dzalik ahlaktuhum bil ahwa. Ketika aku melihat demikian, aku ajak manusia itu untuk ngada-ngada dalam agama. Nah, kalau sudah ngada-ngada dalam agama, dia yakini ajarannya itu ajaran Nabi, ajaran yang benar. Kalau sudah meyakini seperti itu, sudah tidak bisa lagi dinasihati. Karena dia tidak merasa salah. Mau tobat kemana wong dia merasa benar. Nah, fahum yahsabuna annahum muhtadun wala yastaghfirun. Ketika seperti itu mereka mengira dalam petunjuk, wala yastaghfirun, dan tidak mau istighfar, tidak mau bertaubat. Itu perkataan siapa? Iblis. Wa bihadza, maka dengan bahasan ini nahtimu, kita tutup akhiru juz'in minal Quran wa huwa juz' an-naba, terakhir dari juz ini, karena memang dari mulai dari belakang ini ya.
Wallahu a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin ada yang kurang jelas. Insyaallah ini yang kita bahas. Kita tutup dengan ada majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.